Kau menutup mata, jantungmu melambat, tubuhmu rileks, dan kemudian kau tertidur. Tapi esensimu, bagian hidup yang membuatmu menjadi dirimu, begitu saja menghilang. Kemana kesadaranmu pergi saat tubuhmu tidur? Itu bukan hanya mimpi, bukan hanya otakmu yang memproses kenangan. Ada sebuah fenomena kuno yang didokumentasikan dalam papirus Mesir dan naskah terlarang Tibet yang menjelaskan mengapa kau terkadang bangun dengan jawaban yang tidak kau ketahui sebelum tidur, dengan sensasi telah hidup berhari-hari hanya dalam beberapa jam, atau dengan ketakutan yang tak dapat dijelaskan yang datang entah dari mana. Kebenarannya menakutkan sekaligus membebaskan. Saat tubuhmu beristirahat, kesadaranmu melakukan perjalanan. Dan apa yang ditemuinya dalam perjalanan malam ini sedang membentuk realitasmu, dengan atau tanpa izinmu. Beberapa budaya menyebutnya tidur agung, yang lain pintu para dewa. Tapi sebuah manuskrip yang dibakar oleh gereja pada tahun 1587 mengungkapkan nama sebenarnya, perjalanan wajib, karena tidak ada manusia yang bisa menghindarinya. 99% orang kembali dari perjalanan ini dengan tangan hampa. Bukan karena mereka tidak memiliki akses ke rahasia-rahasia itu, tetapi karena tidak ada yang mengajari mereka untuk mengenali tanda-tanda dari pengalaman ini. Tanda-tanda itu ada di tubuhmu sekarang, untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi saat kau tidur, untuk mencuri kekuatan dari dimensi-dimensi ini, dan untuk membawanya ke dalam kehidupanmu secara terjaga. Jika kau pernah merasa bahwa sesuatu yang jauh lebih besar terjadi di malam hari, itu adalah intuisimu yang berteriak. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan memberimu petanya. Kau akan mengerti persis kemana kesadaranmu pergi setiap malam, dan bagaimana kau bisa membawa kembali kekuatan yang akan mengubah hidupmu di bumi selamanya. Kau bisa mematikan lampu, kau bisa menutupi dirimu, menutup mata, memperlambat napasmu. Tapi satu hal dalam dirimu tidak pernah tertidur, kesadaranmu. Kesalahan besar yang diajarkan kepada kita adalah percaya bahwa tidur adalah keadaan tidak sadar, sebuah black code yang diperlukan untuk mengisi ulang energi. Tapi jika hanya itu, bagaimana kita bisa menjelaskan mimpi yang begitu hidup, pertemuan yang membekas, ide-ide cemerlang yang muncul entah dari mana? Kita dikondisikan untuk mereduksi eksistensi kita hanya pada pengalaman fisik. Mereka memberitahu kita bahwa kita adalah tubuh dan hanya tubuh. Tapi buku terlarang itu, yang hanya sedikit orang berani mempelajarinya, mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman. Tubuh tertidur, tetapi kesadaran melakukan perjalanan. Sementara jantungmu melambat dan otot-ototmu rileks, esensimu melintasi lapisan-lapisan realitas yang tak terlihat. Beberapa budaya menyebut lapisan-lapisan ini alam astral, yang lain dunia spiritual. Namanya tidak terlalu penting. Yang penting adalah memahami bahwa setiap malam kau menjadi lebih bebas dari yang kau bayangkan. Konsepnya sederhana dan pada syarat yang sama revolusioner. Tidur adalah transisi sementara ke realitas lain. Tubuhmu seperti stasiun pengisian daya. Namun, kesadaranmu seperti seorang musafir yang tidak bisa ditahan. Ia terus ada, menjelajah, belajar. Mungkin kau sudah pernah merasakannya tanpa menyadarinya. Sensasi melayang sebelum tertidur, seolah-olah tubuhmu menjadi berat, tetapi kau merasa ringan. Atau bangun dengan ingatan yang membingungkan tentang tempat-tempat yang belum pernah kau lihat, tetapi terasa anehnya akrab. Ada sebuah pepatah esoteris kuno yang mengatakan, setiap tidur adalah kematian kecil dan setiap kebangkitan adalah kelahiran kembali kecil. Mungkin kau belum pernah memikirkan tidur dengan cara ini, tetapi kebenarannya adalah saat kau menutup mata dan menyelam ke dalam kegelapan, sesuatu dalam dirimu menyerah pada proses pelepasan yang dalam. Tidur secara harfiah adalah melepaskan kendali. Kau melepaskan kewaspadaan. Kau melepaskan ego. Kau melepaskan identitas sehari-hari. Tubuhmu berjalan otomatis. Jantung terus berdetak. Paru-paru terus bernapas. Tetapi pikiran sadar terputus dari dunia fisik. Dan dalam pemutusan inilah sesuatu yang luar biasa terjadi. Proses yang sama yang terjadi saat kematian mulai terbentuk dalam skala yang lebih kecil. Menurut tradisi spiritual kuno, ketika kita mati, kesadaran kita terpisah dari tubuh untuk melanjutkan perjalanannya. Selama tidur, gerakan ini disimulasikan.
Perbedaannya adalah bahwa dalam tidur, hubungan ini tidak terputus secara permanen. Ia dipertahankan oleh benang tak terlihat yang dikenal dalam banyak tradisi sebagai tali perak. Tali ini seperti jembatan energik yang menyatukan tubuh fisikmu dengan esensi hidupmu. Selama ia tetap utuh, kau bisa pergi dan kembali. Ketika putus dalam kematian sejati, perjalanan menjadi definitif. Banyak orang bijak melihat tindakan tidur sebagai persiapan untuk mati secara sadar. Mereka mengajarkan bahwa mereka yang belajar untuk mati setiap malam, menerima tidur sebagai penyerahan suci, akan tiba pada saat kematian sejati dengan damai, kebijaksanaan, dan kejernihan. Itulah sebabnya begitu banyak budaya menghargai ritual sebelum tidur, tidak hanya untuk melindungi tubuh yang tidur tetapi juga untuk membimbing jiwa yang bepergian, untuk mengingatkannya akan tujuannya bahkan dalam keadaan terlepas. Dan mungkin sekarang kau mengerti sesuatu yang lebih dalam. Fakta bahwa kita jarang mengingat apa yang kita alami saat tidur tidak berarti kita tidak menjalaninya. Itu hanya berarti bahwa jurang antara dua keadaan, terjaga dan tidur, bagi kita masih merupakan misteri yang belum terjamah. Tapi menguasai jurang ini adalah mungkin. Menyadari bahwa tidur adalah mati sedikit adalah langkah pertama untuk hidup lebih terjaga. Mereka yang memahami kerapuhan dan keagungan dari penyeberangan malam ini mulai menghargai setiap malam, setiap mimpi, setiap sensasi melayang sebagai fragmen kebijaksanaan yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa kita lihat saat terjaga. Di antara wahyu yang terlupakan tentang kesadaran malam hari, ada sebuah praktik kuno yang hanya sedikit orang tahu dan yang dapat secara radikal mengubah kemampuanmu untuk mengingat dan menjelajahi pengalaman keluar dari tubuhmu. Tidur bifasik, 2 fase. Dalam peradaban kuno seperti Yunani, Mesir, dan bahkan selama periode abad pertengahan Eropa, tidur manusia secara alami terbagi menjadi 2 siklus besar. Orang akan tidur selama beberapa jam, bangun di tengah malam untuk membaca, bermeditasi, atau bahkan berdoa, dan kemudian kembali tidur sampai pagi. Jeda antara 2 blok tidur ini tidak dilihat sebagai masalah. Itu sering dianggap sebagai momen suci. Tapi mengapa ini begitu penting bagi mereka yang ingin mengakses kesadaran yang lebih tinggi selama tidur? Karena keadaan peralihan antara tidur pertama dan kedua adalah salah satu zona paling subur untuk pengalaman keluar dari tubuh, mimpi sadar, dan pertemuan spiritual. Ketika kau bangun secara alami di tengah malam, otakmu masih terbenam dalam gelombang lambat, theta dan delta. Tetapi pikiran rasionalmu mulai menunjukkan tanda-tanda terjaga. Di ambang batas antara tidur nyenyak dan kesadaran terjaga inilah penghalang antara dunia menjadi lebih tipis. Kau belum sepenuhnya terjaga, tetapi kau juga tidak lagi sepenuhnya terbenam dalam ketidaksadaran. Kau berada di sebuah portal. Praktisi berpengalaman proyeksi astral tahu bahwa momen kebangkitan parsial, terutama selama tidur bifasik, adalah ideal untuk memulai pemisahan sadar dari tubuh. Saat itulah tubuh tertidur dan berat, tetapi pikiran dapat memerintahkan gerakan halus kesadaran seperti melintasi realitas. Tidur bifasik juga meningkatkan ingatan akan mimpi dan perjalanan astral. Karena bangun di tengah malam membawa mimpi-mimpi terbaru ke permukaan, jauh lebih mudah untuk menuliskannya atau merenungkannya sebelum memudah. Jika kau ingin mengalami ini, inilah jalan sederhana. Tidurlah secara normal, biarkan tidur pertama terjadi, biasanya selama 4 hingga 5 jam. Ketika kau bangun secara alami atau dengan alarm lembut, tetaplah berbaring dalam keheningan, perhatikan sensasi. Alih-alih langsung bangun, biarkan pikiranmu tetap rileks, melayang di antara pikiran dan gambar. Cobalah untuk kembali tidur secara sadar, mempertahankan niat untuk bangun di dalam mimpi atau memulai proyeksi sadar. Penyesuaian kecil dalam siklus tidurmu ini bisa menjadi kunci untuk membuka portal internal yang tidak pernah kau bayangkan. Tidur bifasik adalah ingatan kuno, warisan yang hilang dari saat kita tahu bahwa tidur bukan hanya beristirahat tetapi juga bepergian antar dunia. Setiap malam, tanpa kau sadari sepenuhnya, kau bertemu dengan kesadaran lain. Beberapa dari kehadiran ini akrab, yang lain sama sekali tidak dikenal. Tetapi setiap pertemuan membawa tujuan, sebuah pelajaran. Ketika kita berbicara tentang kesadaran lain, kita tidak hanya merujuk pada jiwa manusia di alam halus.
Kau bisa berinteraksi dengan penjaga spiritual, orang terkasih yang telah meninggal, kerabat, teman, atau jiwa akrab yang telah melakukan transisi mereka dan terkadang datang untuk membawa kenyamanan atau bimbingan. Para guru dan instruktur yang merupakan kesadaran bergetar tinggi yang mengajar, menginspirasi, dan membangunkan ingatan yang terlupakan tentang asal-usul sejatimu. Pertemuan-pertemuan ini bisa terjadi secara simbolis, dikodekan dalam gambar, atau secara langsung dengan dialog, sentuhan, atau bahkan transfer pengetahuan tanpa suara. Adalah umum untuk bangun dengan sensasi intens setelah bersama seseorang, mencium aroma tertentu, mendengar suara saat bangun, atau membawa emosi yang tidak dapat dijelaskan sepanjang hari. Semua ini adalah fragmen dari pertemuan malam hari ini. Setiap kontak adalah kesempatan untuk menyembuhkan luka, untuk mengingat perjanjian kuno, untuk menerima misi, untuk mempercepat kebangkitanmu sendiri. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua interaksi berjalan lancar atau nyaman. Beberapa kehadiran mungkin menyebabkan ketidaknyamanan, ketakutan, atau perlawanan. Ini tidak berarti mereka jahat secara definisi. Seringkali mereka hanyalah cerminan dari aspek internal yang perlu kau integrasikan, sembuhkan, atau pahami. Sikap terbaik saat berhadapan dengan pertemuan di alam halus adalah menjaga getaran tinggi sebelum tidur. Pikiran tentang cinta, rasa syukur, perlindungan, dan cahaya. Dengan demikian, kau menyetel kesadaranmu untuk terhubung dengan kehadiran yang sesuai dengan tujuan sejatimu. Jiwamu tidak pernah bepergian sendirian. Ia selalu bergerak, selalu belajar, selalu menyentuh, dan disentuh oleh jiwa lain. Di antara semua misteri yang mengelilingi perjalanan malam kita, mungkin tidak ada yang semenarik ini, akses ke kehidupan paralel. Bayangkan sejenak bahwa di suatu tempat di luar persepsi umum, ada versi dirimu yang menjalani pilihan berbeda, jalan lain yang diambil, gairah lain yang diikuti, jalur lain, takdir lain. Banyak laporan tentang pengalaman keluar dari tubuh dan mimpi sadar berbicara tentang realitas alternatif, dunia di mana dirimu yang lain hidup, aktif, menghadapi tantangan yang entah bagaimana menggemakan dilema-dilemamu saat ini. Selama tidur nyenyak, terutama ketika kesadaranmu bergerak dengan lebih bebas, kau dapat menyeberang ke realitas paralel ini. Kau mungkin bertemu dengan dirimu yang membuat keputusan yang ragu kau buat, atau yang menghadapi ketakutan yang masih menghalangi hidupmu, atau bahkan dirimu yang mengikuti misi yang sama sekali berbeda. Pertemuan ini tidak terjadi secara kebetulan. Dengan berinteraksi secara sadar atau tidak sadar dengan aspek-aspek lain ini, kau menerima wawasan yang kuat, intuisi yang muncul entah dari mana, solusi untuk masalah lama, keberanian baru untuk mengubah apa yang dulu tampak mustahil. Seringkali pengalaman ini datang kepadamu dalam bentuk tersamar, mimpi yang begitu hidup yang terasa terlalu aneh untuk menjadi sekadar imajinasi, atau sensasi deja vu yang begitu kuat hingga hampir membuatmu kehilangan keseimbangan. Ini adalah tanda-tanda bahwa kesadaranmu menyentuh lini masa lain, kemungkinan eksistensi lain. Seolah-olah kehidupan dalam belas kasihnya yang tak terbatas berkata, "Lihat, kau lebih besar dari yang kau kira. Ada lebih banyak jalan yang tersedia daripada yang kau bayangkan. Ada lebih banyak kekuatan dalam dirimu daripada yang berani dipercayai oleh ketakutanmu." Praktik membuka diri terhadap pengalaman ini dimulai dengan menghargai mimpi-mimpi intens dan intuisi mendadak. Alih-alih menolaknya sebagai fantasi, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang coba ditunjukkan oleh mimpi ini kepadaku? Bagian mana dari diriku yang diungkapkannya? Kau bukan makhluk linear. Kau adalah jiwa yang luas yang bercabang menjadi banyak pengalaman di banyak dunia. Dan selama malam, ketika selubung antara dunia menjadi tipis, kau bisa mengingat. Kau bisa menyentuh diri yang lain, perjalanan lain, versi lain dari ketidakterbatasan sendiri. Pernahkah kau membaca The Midnight Library oleh Matt Haig? Kurang lebih seperti itu. Telah tiba saatnya untuk mengatakan dengan lantang apa yang sudah banyak dirasakan dalam diam. Sebuah mimpi tidak selalu hanya sebuah mimpi. Tidak setiap mimpi adalah jalan-jalan tanpa dosa melalui fantasi. Beberapa mimpi sebenarnya adalah laporan yang dikodekan dari perjalanan astral, pertemuan dengan kesadaran lain, kunjungan ke realitas paralel,
misi tak terlihat yang telah diterima jiwamu untuk dilaksanakan. Perbedaannya terletak pada kedalaman dan energi yang dibawa oleh mimpi itu. Mimpi biasa larut dengan cepat saat bangun, seperti kabut di bawah matahari. Tetapi mimpi nyata, mimpi yang lahir dari pengalaman sadar di alam lain, meninggalkan bekas yang dalam. Mengakui bahwa mimpi bukan hanya mimpi adalah bangkit di dalam misteri kehidupan itu sendiri. Itu adalah melangkah keluar dari mode otomatis dan mulai hidup, bahkan saat tidur, dengan niat dan mata terbuka terhadap yang tak terlihat. Jangan meremehkan apa yang coba dikatakan oleh mimpimu. Mereka adalah pesan, portal, jembatan antar dunia. Dan setiap kali kau bangun mengingat sesuatu yang tidak terasa seperti sekadar mimpi, ketahuilah ini. Kau menyentuh sesuatu yang nyata. Kau telah menyeberang. Kau telah mengingat. Ada momen yang hampir tak terlihat antara tidur nyenyak dan kebangkitan kesadaran di alam lain ketika portal energi terbuka. Portal-portal ini tidak terlihat oleh mata fisik. Mereka adalah celah getaran, medan energi yang menghubungkan dunia padat kita dengan dimensi yang lebih halus. Dan selama tidur, terutama dalam fase terdalam atau kebangkitan parsial, kesadaran kita memiliki kesempatan untuk melintasi lorong-lorong tak terlihat ini. Momen-momen ini sangat rapuh. Mereka membutuhkan keterbukaan jiwa dan pada saat yang sama kehalusan pikiran. Setiap ketakutan, kecemasan, atau keterikatan berlebihan pada tubuh dapat secara instan menutup portal-portal ini. Pernahkah kau mengalami sensasi aneh bangun di dalam tidurmu, merasa tubuhmu lumpuh tetapi kesadaranmu terjaga? Kau sedang berdiri di depan sebuah portal energik. Selama tidur, kesadaran kita secara alami mencari lorong-lorong ini. Memahami tanda-tanda portal energik membutuhkan perhatian. Sensasi berat atau ringan yang ekstrim sebelum tidur. Suara getaran atau dengungan yang muncul pada saat transisi. Perasaan perpindahan seolah-olah seluruh ruangan berputar atau kau ditarik keluar dari tubuhmu. Ini adalah momen-momen berharga. Jika kau menyambutnya dengan keberanian dan penyerahan, kesadaranmu dapat menyeberang dan kemudian mengakses tingkat kebijaksanaan dan pengalaman yang tidak hanya mengubah malammu tetapi juga seluruh hidupmu. Belajarlah untuk mendengarkan tanda-tanda. Jangan melawan apa yang tampak aneh. Biarkan dirimu dilintasi. Percayalah pada cahayamu sendiri. Tidak setiap kesadaran yang menghuni alam halus itu ramah. Tidak setiap pertemuan itu netral. Dan tidak setiap energi yang beredar di sekitar kita selama tidur itu bermanfaat. Itulah sebabnya sejak zaman dahulu kala, tradisi spiritual telah berbicara tentang keberadaan penjaga, makhluk pelindung yang mengawasi penyeberangan malam kita, dan juga telah memperingatkan tentang adanya gangguan negatif yang mencoba mengalihkan atau melemahkan kita. Para penjaga ini adalah kesadaran nyata yang diberkahi dengan kebijaksanaan dan welas asih yang mendalam. Mereka bertindak diam-diam, melindungi perjalananmu, menjaga keutuhan tali perakmu, mengusir kehadiran musuh yang di alam yang lebih padat dapat mengganggu kebangkitan spiritualmu. Kau mungkin sudah merasakan kehadiran mereka, mimpi di mana sosok bercahaya memandumu keluar dari adegan yang mengancam, perasaan aman yang tiba-tiba di tengah mimpi buruk, atau sekadar bangun di tengah malam dan merasa tanpa penjelasan bahwa kau tidak sendirian dan bahwa kau dilindungi. Di sisi lain, ada juga gangguan. Mereka adalah kesadaran yang bingung, terfragmentasi, terperangkap di alam padat. Beberapa hanya mencari energi untuk menopang diri. Yang lain mencoba menciptakan ketakutan, keraguan, kebingungan. Kehadiran ini cenderung mendekat ketika kita bergetar dalam keadaan frekuensi rendah, kemarahan, sakit hati, ketakutan, kesedihan yang mendalam. Selama tidur, keadaan emosional ini dapat menurunkan perlindungan alami kita, memfasilitasi akses yang tidak diinginkan. Tapi inilah rahasianya. Kau bertanggung jawab atas frekuensi getaranmu. Dan menurut hukum alam dunia halus, frekuensi menarik frekuensi. Tetap terhubung dengan perasaan cinta, rasa syukur, keberanian, dan kebenaran sebelum tertidur adalah seperti membangun dinding cahaya di sekitarmu. Doa, meditasi, niat tulus untuk melayani kebaikan yang lebih besar. Semua praktik ini memperkuat perlindungan spiritualmu, menarik para penjaga, dan membuat segala bentuk serangan energi menjadi lebih sulit.
Tidur kemudian berhenti menjadi medan yang berisiko dan menjadi ladang pertumbuhan yang dipercepat. Sementara sebagian besar orang percaya bahwa tidur hanyalah mematikan diri, ada kebenaran yang lebih dalam yang hanya sedikit orang berani mengingatnya. Jiwamu mungkin sedang dalam misi setiap malam. Seringkali, saat tubuhmu beristirahat, kesadaran tinggimu sedang melayani sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui kebutuhan ego, sesuatu yang merespons panggilan sunyi dari cahaya. Misi-misi ini dapat terwujud dalam berbagai cara. Penyelamatan spiritual, membantu kesadaran yang bingung menemukan jalan mereka kembali ke cahaya. Tindakan penyembuhan, mengirimkan energi penyembuhan kepada orang, tempat, atau situasi yang membutuhkan keseimbangan. Membimbing jiwa lain, melayani sebagai pemandu bagi kesadaran dalam transisi atau pembelajaran. Menerima instruksi, mempersiapkan jiwamu untuk tantangan masa depan. Menerima ajaran yang hanya bisa dipahami di luar kepadatan materi. Banyak dari misi ini dilakukan tanpa pikiran rasionalmu sadar sepenuhnya karena jiwa, esensi sejatimu, tidak memerlukan izin ego untuk melayani apa yang lebih besar. Pernahkah kau bangun merasa lelah bahkan setelah berjam-jam tidur? Atau merasakan emosi yang mendalam tanpa alasan yang jelas seolah-olah kau telah berpartisipasi dalam sesuatu yang hebat? Atau bahkan memiliki mimpi di mana kau sedang membantu orang lain menyelamatkan seseorang? Ini adalah fragmen ingatan yang bocor dari perjalanan sejati yang dilakukan kesadaranmu saat kau tidur. Seiring waktu dan dengan praktik yang memperkuat kesadaran, seperti kesadaran penuh sebelum tidur, rasa syukur yang mendalam, dan niat yang jelas untuk melayani cahaya, kau dapat mulai mengingat lebih banyak dari misi ini. Dan jika kau ingin menyelami ini lebih dalam, seperti yang disebutkan, rasa syukur yang mendalam dan niat yang jelas adalah praktik penting di jalan ini. Jadi, aku mengundangmu untuk mengambil tantangan berpikir kuantum di mana kau akan memiliki 21 tugas untuk diselesaikan selama 21 hari, mengalihkan keadaanmu dari ego ke kesadaran yang lebih tinggi, yang tidak hanya akan meningkatkan perjalananmu selama tidur, tetapi seluruh hidupmu di sini dan sekarang. Akses komentar pertama yang disematkan dan ubah frekuensimu dengan cepat. Di dunia lain, kata-kata bukanlah alat komunikasi utama. Di sana, kesadaran mengekspresikan diri secara langsung melalui getaran, melalui simbol, gambar, dan sensasi yang berbicara jauh lebih cepat dan lebih dalam daripada bahasa verbal manapun. Ketika kesadaranmu bepergian saat tidur, ia bersentuhan dengan pesan-pesan simbolis ini. Dan itulah mengapa begitu banyak mimpi tampak penuh teka-teki. Mereka tidak berbicara pada logika otak, tetapi pada kebijaksanaan jiwa. Bayangkan bahwa setiap simbol yang muncul, kunci, jembatan, badai, cermin, adalah sebuah kode energi, sebuah paket informasi padat yang dimaksudkan untuk mengaktifkan sesuatu di dalam dirimu. Sebuah ingatan, sebuah wawasan, sebuah transformasi. Inilah bahasa dari alam bawah sadar yang lebih tinggi. Sebuah bahasa yang alih-alih menggambarkan dunia, ia membentuk realitas, menyentuh keberadaan, mengkonfigurasi ulang takdir. Oleh karena itu, ketika kau bermimpi tentang gambar yang kuat, berulang, atau bermuatan emosional, perhatikan. Tidak terlalu penting apa arti simbol itu bagi pikiran rasional. Yang penting adalah apa yang membuatnya bergetar di dalam dirimu. Sebuah pintu yang terbuka mungkin bukan hanya sebuah pintu. Mungkin itu adalah representasi hidup dari jalan baru yang siap dilintasi oleh jiwamu. Seekor hewan yang menemanimu mungkin adalah cerminan dari kekuatan batin yang terlupakan yang perlu diaktifkan kembali. Badai mungkin menandakan pembersihan emosional yang mendalam yang sudah berlangsung, bahkan jika pikiranmu masih menolak. Menguraikan bahasa ini membutuhkan lebih sedikit analisis dan lebih banyak kepekaan. Ia menuntutmu untuk lebih banyak merasakan daripada berpikir, untuk menyambut gambar-gambar itu sebagai pengunjung suci, pembawa pesan yang datang dari inti keberadaanmu. Praktik yang kuat untuk ini adalah membuat jurnal mimpi, menuliskan simbol, emosi, dan detail tepat saat bangun menciptakan jembatan hidup antara dunia tak terlihat dan dunia material. Seiring waktu, kau mulai mengenali pola, memperhatikan tema yang berulang, dan dengan demikian menerjemahkan suara rohmu sendiri.
Sangat membuat frustrasi untuk bangun dengan kepastian bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi pada malam hari. Tetapi dalam beberapa menit atau bahkan detik, semuanya larut seperti asap. Kesadaranmu mengalami jauh lebih banyak daripada yang kau ingat. Setiap malam, setiap mimpi, setiap penyeberangan di alam astral meninggalkan jejak dalam dirimu. Tetapi menangkap jejak-jejak itu membutuhkan pelatihan, niat, dan rasa hormat terhadap bahasa alam bawah sadar. Kabar baiknya adalah ada teknik sederhana dan kuat untuk mengambil kembali ingatan itu dan membawa ke cahaya pengalaman mendalam yang dilakukan jiwamu saat tubuh beristirahat. Berikut adalah beberapa praktik yang paling efektif. Bangun dengan lembut. Cara kau bangun secara langsung memengaruhi kemampuanmu untuk mengingat mimpi. Hindari alarm yang mengejutkan atau gerakan tiba-tiba saat bangun. Tutup matamu selama beberapa saat, bernapas dalam-dalam, dan secara mental kunjungi kembali semua yang muncul di benakmu, bahkan jika itu hanya kesan sama. Ruang sunyi antara tidur dan terjaga ini adalah jembatan berharga untuk mengakses ingatan. Perkuat niat sebelum tidur. Kesadaran dibimbing oleh niat. Sebelum tidur, tegaskan secara mental, malam ini, aku akan mengingat apa yang dialami oleh kesadaranku. Praktik sederhana ini diulang dengan tulus, memprogram pikiranmu untuk lebih memperhatikan pengalaman malam hari. Gunakan pemicu ingatan. Beberapa orang mendapat manfaat dari menggunakan pemicu kecil untuk memfasilitasi ingatan. Batu-batu tertentu seperti kecubung, ametis, di samping tempat tidur, esens lembut seperti lavender, atau bahkan mengulang mantra kesadaran jernih. Pemicu ini bekerja sebagai jangkar energik, menyelaraskan frekuensimu dengan ingatan sadar. Dan seperti yang telah kita sebutkan, buatlah jurnal. Tinggalkan di samping tempat tidurmu bersama pulpen. Segera setelah kau bangun, tulis semua yang bisa kau ingat, bahkan jika itu tampak seperti fragmen tak berarti. Warna, sensasi, sepatah kata lepas, gambar aneh. Yang penting adalah mencatatnya segera. Pikiran rasional cenderung menghapus ingatan ini dalam beberapa menit jika kau tidak bertindak cepat. Seiring waktu, kau akan melihat pola, pesan berulang, dan mimpi yang semakin hidup. Banyak orang menyerah dengan cepat, berpikir mereka tidak bisa mengingat mimpi mereka. Tetapi ingatan astral itu seperti otot. Semakin kau melatihnya, semakin kuat jadinya. Pernahkah kau mendengar tentang keadaan hipnagogik? Itu adalah batas tipis antara terjaga dan tertidur. Sebuah wilayah cair di mana gambar, sensasi, dan pikiran muncul seperti sungai bercahaya dan di mana, jika kau tahu cara bertindak, kau dapat mengakses visi, perjalanan astral, dan komunikasi yang mendalam. Kebanyakan orang melewati zona ini tanpa menyadarinya. Mereka tertidur dengan cepat, terbuai oleh kelelahan, dan kehilangan kesempatan untuk menjelajahi salah satu keadaan kesadaran paling subur bagi jiwa. Keadaan hipnagogik itu seperti jembatan antar dunia. Pada saat ini, pikiran rasionalmu melemahkan kendalinya. Pertahananmu runtuh dan kesadaran halusmu mulai berkembang secara alami. Kau belum sepenuhnya bermimpi, tetapi kau juga tidak lagi terikat pada dunia fisik. Tanda-tanda bahwa kau memasuki keadaan hipnagogik. Gambar spontan yang muncul di benak tanpa kontrol sadar. Sensasi melayang, berayun, atau bergerak tanpa menggerakkan tubuh. Perubahan persepsi tubuh, perasaan tumbuh, menyusut, atau sangat ringan. Kau tahu saat kau mulai tertidur dan tiba-tiba kau terbangun dengan sensasi jatuh. Itulah yang kita bicarakan. Dan mengapa ini penting? Karena jika kau belajar mengenali dan mempertahankan kesadaran dalam keadaan ini, kau dapat memasuki keadaan penyembuhan mendalam dan penyejajaran kembali energik. Dan langkah pertama untuk itu bisa sesederhana tidak tertidur terlalu cepat. Sepanjang hidup, kita diajari bahwa tidur hanyalah jeda, istirahat sunyi antara satu hari dan hari berikutnya. Tapi sekarang kau tahu setiap malam adalah perjalanan suci yang menyamar. Sebagai istirahat, kau bukan tubuh yang bermimpi. Kau adalah kesadaran yang bepergian, yang melintasi portal tak terlihat, yang bertemu pemandu, menghadapi bayangan, menyembuhkan luka, memenuhi misi sunyi, dan menerima ajaran yang melampaui logika umum. Dengan setiap kali jatuh tertidur,
Jiwamu terhubung kembali dengan keluasan dari mana ia berasal. Dan dengan setiap kebangkitan, sebuah kesempatan baru untuk membawa fragmen kebijaksanaan itu ke dunia fisik. Kebangkitan sejati tidak terjadi hanya ketika matamu terbuka di pagi hari. Kebangkitan sejati terjadi ketika kau memahami siapa dirimu sebenarnya, baik di dunia yang terlihat maupun yang tak terlihat. Ketika kau menyadari bahwa jalanmu tidak dimulai dan berakhir pada materi. Ketika kau mengakui bahwa malam-malammu sama hidupnya, sama kuatnya dengan hari-harimu. Buku terlarang itu, pada akhirnya, bukan hanya naskah kuno yang tersembunyi dalam bayang-bayang sejarah. Buku terlarang itu adalah kau.